Ustadz, saya mau bertanya. Pak Ustadz, apa seorang suami kalau sudah berkali-kali selingkuh ada kemungkinan bertobat? Soalnya minta maaf terus, melakukan hal yang begitu lagi. Padahal dia rajin ibadahnya. Yang saya heran, kok maunya ya? Level yang diinginkan suami lebih rendah daripada saya. Wow. Padahal saya sudah berusaha lebih baik. Gimana cara menyikapinya pada suami yang suka beribadah tapi melakukan yang dilarang Allah pula? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Satu, subhanallah, tabi tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, titipkan pasangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa 24/7 itu untuk menjaga mereka. Yang mampu untuk menjaganya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah introspeksi diri. Jangan sampai ibu doa yang ngerasa ibu lebih tinggi daripada level dia. Yeah. Ya siapa tahu kita merasa bahwa kita lebih baik padahal kita nggak menjaga diri, kita tidak merawat diri, kita tidak memperbaiki diri. Maka introspeksi diri yang kedua. Yang ketiga adalah kalau ditanyakan apakah masih bisa bertaubat, apapun dosanya Allah terima taubatnya selama dia tidak meremehkan dosa tersebut. Maka Allah menerima pertaubatan dari siapapun itu. Pernah dengar kisah orang yang telah membunuh 99 orang plus 1 ya, karena terakhir dia bertanya tidak diterima dosanya, dia bunuh juga, ternyata Allah masih terima taubatnya. Maka doakan selalu untuk Allah memberikan hidayah kepadanya sembari menasehati dengan cara apa? Nasihat dari bawah ke atas, dari istri ke atas itu kepada suami, bukan nasihat yang menggurui ataupun memerintah ataupun mengajari, tapi nasihat yang berupa saran dan mengingatkan. Katakan bahwa ternyata di luar sana memang banyak yang lebih baik dari saya mas, tapi saya berusaha untuk sehidup sesurga denganmu. Maka ingatkan dengan cara yang menyentuh hatinya, sentuh hatinya. Bukan berarti kita lebih baik daripadanya, bukan berarti kita menyakiti perasaannya, tapi kita sentuh hatinya dalam menasehatinya. Jadi ternyata masih bisakah bertaubat? Masih, tentu saja masih bisa bertaubat. Ya. Tapi ada orang yang taubat diulang lagi, ditaubat diulang lagi. Teruslah bertaubat hingga engkau bosan untuk mengulangi maksiat. Allah, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima Insya kasih Allah. Ustadz Syah Sama-sama. untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, aku bacain lagi. Datang lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Saya butuh nasihatnya. Bagaimana menyikapi perilaku seorang ayah yang hanya peduli bahkan melimpahkan kasih sayang dan hartanya hanya pada si anak pertama. Sedangkan ayah masih punya 2 anak kandung yang lain. Dan juga sang ayah tuh kalau sama anak perempuannya bersikap cuek. Bahkan kalau ada masalah selalu disalah-salahin anak-anak perempuannya. Mohon penjelasannya Habib dan Ustadz. Oke, ini harus dijawab melalui tausiah ya. Tausiah ya Habib Usman, gak apa-apa ya Habib ya. Bismillah. Silakan, Afwan Habib. Mas Wani, afwan Ustadz Syam, afwan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penyesalan laki-laki yang keenam ini adalah pilih kasih dan mengabaikan anak-anaknya. Banyak orang tua yang tanpa sadar dia cenderung atau condong kepada salah satu anaknya. Akhirnya menimbulkan pilih kasih yang membuat kecemburuan antara satu dengan lainnya. Banyak orang tua yang ketika tuanya dia nagih bahkan minta perhatian terhadap anak-anaknya, kasih sayang terhadap anak-anaknya, tetapi mereka lupa. Terutama ayah yang dulu ketika anaknya masih kecil lupa memberikan kasih sayang, lupa diajak main, lupa dikasih perhatian, lupa diajak ngobrol, bercanda, diajak liburan ke sini, ke sana dan lain sebagainya. Akhirnya anak tersebut menaruh perasaan sakit hati dan dendam terhadap orang tuanya. Subhanallah. Dan wajib bagi kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Agar apa? Mendatangkan sebuah kasih sayang dan cinta. Menimbulkan kebaikan dan juga mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang di dalam keluarganya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadan wa huwa kazimun. Jelas bahwasanya apabila seorang dari mereka dikasih kabar kelahiran anak mereka, zaman dulu nih kalau punya anak perempuan, mereka tuh dikasih kabar punya anak perempuan, hitamlah mereka, ya kan? Apanya yang hitam? Hitamnya itu maksudnya mukanya merah, padam gitu, kesel, bete lah gitu bahasa sekarangnya. Geram emosi. Geram gitu ya. emosional. Karena apa? Punya anak perempuan dan dia marah memiliki anak perempuan. Karena zaman dulu mereka punya anak perempuan dihina. Padahal zaman Rasulullah SAW siapa orang yang punya anak perempuan 2, punya anak perempuan 3, dia jaga sampai nikahnya, dakhalal jannah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman dulu mereka meremehkan perempuan dan bahkan perempuan direndahkan. Tidak perlu saya jelaskan di tempat ini karena panjang ceritanya. Karena pembahasan ini berbeda. Tapi intinya adalah wajib bagi kita memahami aturan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bashir itu adalah ayahnya Nu'man. Jadi Nu'man bin Bashir. Bashir pernah datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Aku kasih Nu'man, dia bilang. Aku kasih Nu'man seorang budak atau seorang hamba sahaya untuk dirinya. Maka ibunya Nu'man nih bilang, kamu coba tanya sama Rasulullah. Minta keadilan sama Rasulullah, benar gak yang kamu lakukan? Rasulullah SAW bilang, kamu kasih gak ke anak-anak yang lain? Kasih Nu'man dikasih, yang lain dikasih apa enggak? Ternyata yang lain gak dikasih. Tidak ya Rasulullah, saya tidak kasih. Maka Rasulullah SAW bersabda, Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Nah, disinilah poin terpenting. Bersikap adillah kamu terhadap anak-anakmu dan di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka ayahnya nih, Bashir nih, itu pulang ke rumahnya dan mengambil hadiah yang dikasih kepada Nu'man. Karena apa? Membuat kecemburuan daripada anak-anak yang lainnya. Inilah satu hal yang harus kita pelajari. Bahwasanya jangan sampai kita berlaku yang tidak adil. Kalau kita nggak adil kepada anak kita, dia akan dendam suatu hari nanti. Apakah kita akan bahagia? Kita akan senang ketika semua anak-anak kita berbakti kepada kita. Apakah kita punya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau semua anak-anak kita tuh itu nyamperin kita, senang, ngasih hadiah, ngajak ke sini ke sana, bahagianya luar biasa. Ini satu kebahagiaan yang besar. Maka janganlah pilih-pilih. Janganlah saling pilih kasih terhadap keduanya. Oleh karena itu, doakan agar anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kita. Kita baca doa bareng-bareng biar kita punya anak, semua anaknya jadi soleh-solehah dan berbakti terhadap orang tuanya. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li Fi auladi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ya Allah, limpahkanlah barakah kepadaku dan kepada anak-anakku ya Allah. Janganlah engkau timpakan mara bahaya, kecelakaan baginya ataupun kehancuran baginya. Ya Allah, lindungilah mereka. Dan ya Allah, limpahkanlah kasih sayang kepada mereka. Taufik dan hidayahmu ya Allah. Dan karunikanlah mereka rizki yang banyak, yang berkah, yang halal. Dan juga ya Allah, jadikanlah mereka berbakti. Kepada siapa? Kepada kami orang tuanya. Dan jadikan mereka manusia yang berbakti kepada orang tuanya. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Ya Allah bagus banget penjelasan pagi hari ini. Banget ya. Lengkap semuanya. Makanya sengaja aneh gak ngobrol di sini. Langsung ke depan. Oh, biar gak habis durasinya. Jadi lengkap banget ya. Di penjelasan, jelasin di diatur. Ditutup dengan doa. Lengkap. Masya Allah. Ini menarik sekali ya pembahasan pagi hari ini. Jadi penasaran kira-kira penyesalan yang ketujuh apa sih Ustadz Maulana? Lanjut lagi yuk. Karena pembahasannya asik banget nih. Makoy, si tengah-tengah nak kalau mau bicara ki iritelah asesekalengang asenare. Lima dan tekan bil lugatil Makassar. I'm sorry everybody. Kenapa aku bahasa Inggris ya? Bapak kowe, setengah-tengah narek mau bicara ki tentang penyesalan. Iya nih di sedimundri setengah lena. Gak tahu. Kesengena iya ro jamaah menontongi Islam tindak sangkena pupu acara. Ya itu lah. Sabab mega mupa lo dibahas. Ya itu. Amazing. Yes. Islam itu tidak penuh dengan banyak bahasa jamaah. Saya nggak ngerti. Tapi saya berusaha memahami. Sedih ya kalau hooker di sini ya, semoga jamaah pahamnya setelah ini akan dibahas deh sama guru-guru kita deh. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apalagi ritelah urani, lakai deh.